Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Sulawesi Barat kembali diguncang gempa dengan kekuatan 5,9 skala Richter dan 6,2 skala Richter. Melihat kondisi ini, relawan SECI menyalurkan bantuan kepada para korban bencana. Gempa berkekuatan 5,9 skala Richter dan 6,2 skala Richter mengguncang Kabupaten Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Minggu siang 17 Januari 2021, 56 orang dinyatakan meninggal dunia, di mana 47-nya berada di Kabupaten Mamuju dan 9 orang di Kabupaten Majene. Sementara 600 orang mengalami luka-luka dan 15.000 lainnya terpaksa tinggal di pengungsian. Gempa terjadi sebanyak 2 kali, yang pertama pada 14 Januari pukul 14.35 waktu Indonesia bagian tengah, dan yang kedua pada 15 Januari pukul 2:28 waktu Indonesia bagian tengah. Yayasan Buddha SECI mengirimkan bantuan berupa selimut sebanyak 1.000 buah, sarung 2.000 buah, masker medis 100.000 buah, tenda 7 unit, tikar plastik 1.200 buah, obat-obatan ringan lebih dari 500 dus, air mineral 300 dus, dan daimi 1.000 dus, dan barang-barang ini dikirimkan oleh TNI menggunakan pesawat Hercules. Rencananya bantuan juga akan terus dikirimkan oleh Yayasan Buddha SECI secara bertahap. Ya, ini kita SECI selalu memberi bantuan ada pada saat yang kebutuhan barang apa itu. Yang kebutuhan saat itu adalah ya untuk mungkin selimut ya, sarung, karena mereka tuh mungkin di tempat mengungsi hawanya dingin. Ya, itu selimut paling penting lah, sama aqua. Aqua tuh mereka sana toko tutup semua, nggak ada barang yang mereka bisa beli. Nah, sama Indomie ya, kita kasih mie daai lah gitu, kebutuhan hari-hari. Sampai saat ini masyarakat masih membutuhkan bantuan berupa sembako, selimut, tenda pengungsian, pelayanan medis, masker, obat-obatan, serta alat komunikasi. Tim Liputan, DAI TV. Ya, pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kondisi di Sulawesi Barat pasca gempa, saat ini kita telah terhubung dengan Bapak Soandi Gozal selaku relawan Yayasan Buddha SECI. Selamat pagi Pak Soandi, apa kabar? Selamat pagi. Baik, Pak Soandi, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan keadaan Sulawesi Barat yang terdampak bencana gempa ini, Pak? Untuk saat ini kami bisa laporkan yang meninggal dunia akibat gempa Sulawesi Barat sebanyak 73 orang. Terbanyak tercatat berasal dari Kabupaten Mamuju, yakni 64 orang. Dan 9 orang meninggal lainnya berasal dari Kabupaten Majene. Ada 4 wilayah berdampak gempa Sulawesi Barat berdasarkan peta sebaran popularitasnya, yaitu Kabupaten Majene, Mamuju, Mamasa, dan Polewali. Sebanyak 743 orang tercatat luka-luka akibat gempa, 263 orang mengalami luka berat, 215 orang luka ringan, dan 275 orang yang luka sedang. Baik, jadi sebarannya memang di wilayah tersebut ya Pak Soandi. Pak Soandi, bisa dijelaskan bagaimana kondisi warga saat ini yang terdampak bencana gempa tersebut? Malunda adalah salah satu daerah yang Kabupaten Majene yang terdampak paling parah dari gempa yang terjadi pada 14-15 Januari. Selain Kabupaten Mamuju, wilayah yang berada di perbatasan Kabupaten Majene dengan Mamuju ini merupakan salah satu daerah yang terdekat dengan gempa Sulbar. Dikabarkan Majene 1.150 rumah warga mengalami kerusakan dan 1 unit rumah sakit. Demikian juga di Mamuju, dilaporkan 300 rumah warga mengalami kerusakan dan beberapa gedung vital mengalami kerusakan parah, seperti kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rumah Sakit Mitra Manakara, kantor Airnav, Hotel Maleo, dan pusat perbelanjaan. Baik, jadi memang kondisinya di beberapa wilayah cukup parah dan ini akhirnya juga memakan banyak korban. Pak Soandi, bisa dijelaskan
seperti apa kondisi pengungsian untuk warga yang memang selamat dan mungkin mengalami luka ringan? Kondisi warga saat ini masih tersebar di beberapa lokasi pengungsian karena banyaknya rumah mereka mengalami kerusakan dan ada yang mengkhawatirkan terjadi gempa susulan. Saat ini ada beberapa kebutuhan dinilai sangat dibutuhkan oleh para pengungsi. Kebutuhan mendesak diantaranya sembako, selimut, tikar, tenda pengungsi, tenda posko pelayanan medis. Baik. Jadi memang banyak sekali yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Dari Yayasan Buddha Seci sendiri, bantuan apa saja yang diberikan Pak kepada warga penyintas di sana? Untuk dari Yayasan Seci Perwakilan Makassar, kita hanya menyalurkan bantuan beras, mie instan, air mineral, minyak goreng, telur, dan yang kebutuhan untuk dapur umum. Pun dari Jakarta Pusat sudah pengiriman selimut, tikar, tenda, obat-obat ringan, dan masker, dan lain-lainnya. Baik. Dari bantuan yang sudah diberikan, apa harapan Pak Soandi dan juga para relawan Seci kepada para penyintas gempa tersebut? Harapan kami semoga bantuan kami yang meringankan beban saudara-saudara kita yang kena musibah. Semoga bencana ini segera berlalu dan mereka dapat segera pulih kembali. Baik, jadi memang diharapkan bantuan yang diberikan bisa benar-benar bermanfaat dan bisa meringankan beban mereka. Mungkin dari Pak Soandi ada semangat untuk para relawan Seci yang bertugas dan memberikan bantuan kepada para penyintas gempa? Bagaimana? Ada semangat yang diberikan untuk para relawan, Pak? Cukup itulah. Baik. Pak Soandi, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan semangat kembali beraktivitas ya Pak ya. Terima kasih. Baik, pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.